Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Adila Putri dengan NPM 2015061047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem operasi. Untuk pendahuluan sendiri, di sini terdapat gambar media elektronik berupa komputer dan smartphone, yang dimana dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana faktor yang paling besar mempengaruhi pengguna untuk memakai perangkat tersebut adalah dari sisi informasi dan komunikasi yang menjadi efektif. Nah, untuk dapat mengelola kedua faktor tersebut, tentu sebuah device membutuhkan yang namanya sistem operasi. Sehingga sistem operasi itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran krusial dalam memanajemen setiap aktivitas komputer. Kemudian, terdapat definisi secara umum pada sistem operasi, yaitu sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resources dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jadi jika kita analogikan sederhana, hubungan antara sistem operasi dengan komputer itu seperti berkendara motor dan bahan bakar, yang dimana tanpa adanya bahan bakar, kendaraan bermotor tidak dapat berjalan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, kita tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer tanpa adanya sistem operasi tersebut. Berikut terdapat sejarah sistem operasi. Dimulai dari generasi pertama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Namun pada generasi ini belum ada operating system, maka komputer sistem itu diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Kemudian generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, generasi ini sistem komputer belum dilengkapi operating system, tetapi beberapa fungsi operasi sistem itu telah ada. Contohnya fungsi operating system ialah FMS. Kemudian generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980, yang dimana operating system pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Operating system ini menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Kemudian generasi keempat, yaitu pasca 1980-an, nah pada masa ini operating system telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Nah, pada masa ini juga dimulai era komputer tersebar atau distributed computer, di mana komputasi-komputasi itu tidak lagi berpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kemudian generasi kelima, dari pasca 2001 hingga sekarang, itu dia diperkenalkan operating system yang berada dalam sebuah operating system dan operating system bergerak atau mobile. Nah, pada perangkat yang bergerak itu contohnya seperti PDA, Pocket, PC, laptop, netbook. Nah, kemudian juga operating system jaringan virtual itu ikut berkembang. Sehingga dalam satu jaringan itu hanya diinstal satu buah operating system pada perangkat server. Kemudian ada fungsi sistem operasi, yang dimana fungsi pertamanya yaitu memory management. Nah, manajemen memori ini terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Yang dimana primary memory itu dia merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Kemudian main memory itu merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Lalu fungsi yang kedua, device management. Nah, device management ini fungsinya untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Nah, untuk program yang berperan dalam
menangani hal tersebut adalah I/O controller. Kemudian, fungsi lainnya adalah file management. Dari file management ini, sistem operasi dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian, mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Lalu, fungsi yang lain adalah processor management, yaitu fungsinya adalah untuk mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain ada fungsi, terdapat juga jenis-jenis dari sistem operasi. Sistem operasi yang pertama adalah MS-DOS. Nah, DOS ini kepanjangan dari Disk Operating System, yaitu dia adalah awal mulanya metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS ini masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Selain itu, terdapat juga keunggulan DOS. Antara lain, dia mempunyai kompatibilitas yang tinggi, berukuran ringan dan kecil, sehingga lebih hemat ruang dan memori. Dan juga, kerja DOS ini termasuk sangat ringan, lantaran kecilnya ukuran yang dimiliki software tersebut. Kemudian ada sistem operasi Windows, yang dimana Windows ini menjadi favorit pengguna karena tampilannya itu sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. Bahkan OS Windows ini juga mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Dan juga proses instalasinya pada komputer baru itu sangat mudah. Tetapi sistem Windows ini masih memiliki kekurangan, yaitu dia seperti berbayar dan bahkan mahal, dan juga mudah terkena virus. Lalu sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini dia memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Namun di sisi lain, hal ini turut menjadikan Linux tidak direkomendasikan pengguna yang awam dengan teknologi, karena proses instalasi Linux itu tergolong sangat susah dan hanya ada sedikit software aplikasi yang dapat dioperasikan dengan sistem ini. Kemudian sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System itu adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Dari segi tampilan kerja, sistem macOS ini jauh lebih unggul dibandingkan software pengoperasian komputer lain. Pengguna operating system satu ini juga memang tergolong relatif lebih sedikit dibanding pengguna Windows, karena produk Apple ini dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat yang mahal. Lalu ada juga sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini sama halnya seperti DOS, yang dimana dia merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya sistem operasi masa kini. Nah, sistem Unix ini dia memiliki banyak kelebihan seperti aman dari virus dan dapat dipakai secara gratis. Namun, Unix ini sudah hampir tidak digunakan pada masa sekarang karena sudah kalah jauh dari segi tampilan serta tidak memiliki banyak pilihan driver. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja sistem operasi? Nah, langkah pertama, sistem operasi komputer dia memiliki 4 tahap cara kerja, yaitu melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Lalu, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Kemudian, tampilan komputer atau hardware itu akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Dan cukup sekian pembahasan saya mengenai tentang konsep sistem operasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.